Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Gindasari, Stambuk M1B1 18048 dari kelas Ilmu Lingkungan B, jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Baik, langsung saja. Pada materi pengelolaan lingkungan hidup, poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu politik hijau. Seperti yang kita ketahui, lingkungan alami telah banyak mengalami kerusakan dan terdegradasi, sehingga sangat perlu untuk diperhatikan kelestariannya demi kelangsungan hidup manusia. Menyikapi fenomena ini, Grand Politik teori politik hijau menjadi salah satu solusi konkret dan menarik untuk dijadikan sebagai instrumen dalam mengkaji, merencanakan program lingkungan dan mewujudkan kelestarian lingkungan. Menurut Surna dan kawan-kawan dalam kurun 2011 terhadap prinsip ekonomi hijau yaitu 1. Mengutamakan nilai guna intrinsik dan kualitas, 2. Mengikuti aliran alam, 3. Sampah adalah makanan, 4. Rapi dan keragaman fungsi, 5. Skala tepat guna atau skala keterkaitan, 6. Keanekaragaman, 7. Kemampuan diri, organisasi diri dan rancangan diri, 8. Partisipasi dan demokrasi yang langsung, 9. Kreativitas dan pengembangan masyarakat, 10. Peran strategi dalam lingkungan buatan, lanskap, dan perencanaan spesial. Poin yang ketiga yaitu kota hijau, di mana Grand City atau kota hijau adalah salah satu program pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini membutuhkan strategi pembangunan yang menyeimbangkan antara kehidupan sosial, kegiatan ekonomi, dan pemberdayaan lingkungan. Program pengembangan kota hijau adalah program yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan pemerintahan kabupaten atau kota di 31 kabupaten atau kota di Indonesia. Kerjasama dilakukan guna mewujudkan ruang perkotaan yang lebih berkualitas melalui perencanaan yang baik. Komponen kota hijau tidak lagi hanya berupa tanaman, namun semua ruang kota yang secara ekologis memenuhi definisi hijau, konsep infrastruktur hijau yang memadukan unsur alami dan buatan dalam pemanfaatan sistem alami menjadi suatu pendekatan dalam pengembangan ruang hijau perkotaan. Indikator kota hijau yang pertama yaitu mengukur kinerja dan kebijakan program, kedua mengkaji tren atau kecenderungan, 3 memberi informasi pada pembuatan keputusan, 4 meningkatkan perhatian masyarakat, 5 menetapkan target, 6 menetapkan sasaran perencanaan, 7 membandingkan kondisi antara tempat, 8 memberi peringatan dini. Poin keempat yaitu bangunan hijau. Bangunan hijau mengarah pada struktur dan pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya sepanjang siklus hidup. Bangunan tersebut mulai dari pemilihan tempat sampai desain, konstruksi, operasi, perawatan, renovasi, dan peruntuhan. Bangunan hijau juga dikenal sebagai konstruksi hijau dan bangunan berkelanjutan, yang mengarah pada struktur dan pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya sepanjang siklus hidup bangunan tersebut, mulai dari pemilihan tempat sampai desain, konstruksi, operasi, perawatan, renovasi, dan peruntuhan. Praktis ini memperluas dan melengkapi desain bangunan klasik dalam hal ekonomi, utilitas, durabilitas, dan kenyamanan. Tujuan utamanya adalah bahwa bangunan hijau dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan bangunan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan alami. Yang kelima yaitu industri hijau. Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Strategi penerapan industri hijau yaitu
mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau dan membangun industri baru dengan prinsip industri hijau mempunyai arti yang sangat luas karena di dalamnya termasuk upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan melalui upaya pemilihan bahan baku yang ramah lingkungan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya atau bahan baku, energi dan air pada setiap tahapan produksi. Pembaharuan penggunaan atau perbaikan teknologi produksi rendah karbon, pilihan jenis proses yang efektif dan efisien, rancangan produk yang ramah lingkungan dan minimalisasi limbah. Yang keenam yaitu teknologi hijau. Teknologi hijau untuk menghasilkan energi dan atau produk yang tidak mencemari atau meracuni lingkungan hidup. Untuk masa yang akan datang, teknologi hijau merupakan suatu bidang yang akan melahirkan banyak inovasi dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh yaitu penerapan sustainabilitas. 1. Produk daur ulang. 2. Inovasi teknologi baru. 3. Energi terbarukan. 4. Bangunan yang ramah lingkungan. 5. Kimia hijau dan 6. Teknologi nano. Baik, poin selanjutnya yaitu organisasi hijau, di mana pada organisasi hijau ini yang mengaturnya yaitu terbagi atas dua, yaitu organisasi pemerintah Indonesia dan organisasi non-pemerintah Indonesia. Pada organisasi pemerintah Indonesia, yang pertama yaitu Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, yang kedua Kementerian Lingkungan Hidup, dan pada organisasi non-pemerintah Indonesia yang mengaturnya yaitu Borneo Orangutan Survival Foundation. Baik, poin selanjutnya yaitu organisasi hijau. Yang mengatur organisasi hijau ini terbagi atas dua, yaitu organisasi pemerintah Indonesia dan organisasi non-pemerintah Indonesia. Di mana pada organisasi pemerintah Indonesia terbagi atas dua, yaitu Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Kementerian Lingkungan Hidup. Selanjutnya, organisasi non-pemerintah Indonesia diatur oleh Borneo Orangutan Survival Foundation. Kedua yaitu CKNet, INA. Ketiga, Koalisi Pemuda Hijau Indonesia. Keempat, Fauna Pemuda Indonesia. Kelima, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Poin selanjutnya yaitu perilaku hijau. Salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Perilaku hijau adalah bagaimana manusia dan kehidupan sehari-harinya dapat menjaga dan memelihara lingkungannya. Ada 3 prinsip kunci dalam pengembangan green behavior adalah dengan menghormati bumi, menghargai kehidupan, serta penggunaan produksi, konsumsi, dan perilaku daur ulang. Baik, itulah tadi pemaparan hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.